Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai. Hari ke-10 dari challenge-nya Mamuri 100 Days Challenge ya, untuk live dengan tema Muslimah Inspiratif. Nah, hari ini seperti biasa pasti muslimah ya. Pasti muslimah nih yang akan Makmuri undang hari ini, dan ini keren banget teman-teman. Aku tuh selalu bangga kalau ada orang-orang sekeliling aku itu menjadi produsen ya, menjadi produsen. Kenapa? Karena yang pertama, kalau udah dia menjadi produsen, artinya bertambah lagi nih karya anak bangsa. Karya anak bangsa yang kita kan tujuannya harus menjuarai ya, merajai lah gitu ya, merajai di negeri sendiri. Jadi semakin banyak orang-orang Indonesia yang pakai produk Indonesia, cinta produk Indonesia ya dong. Yang kedua, nah dengan adanya wait ya, ini sudah ada nih ya. Dengan adanya produsen ya, dengan adanya produsen artinya akan ada lowongan kerja nih ya, ada lowongan kerja untuk siapa? Untuk nih pengrajin-pengrajin ya. Yang ketiga, karena sistem jualnya nggak retail, artinya ada lapangan kerja atau peluang usaha ya, peluang usaha untuk para calon distributor, agen, sama reseller. Nah, kalau bisnisnya makin besar, tentunya makin ada juga dong lapangan kerjaan buat para karyawannya. Ini dia pelakunya, tersangkanya nih dia nih. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah sehat Mbak Eni. Alhamdulillah sehat, Mak. Gimana, Mak Muri? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Mbak Eni boleh dong kenalan dulu sama teman-teman nih, silahkan. Saya Endestari. Staynya sekarang di Jakarta, Jakarta Selatan. Alhamdulillah sekarang jadi belajar jadi produsen. Alhamdulillah. Udah berapa lama berarti, Mak? Brand yang sekarang nih? Kalau yang sekarang ini baru 2 tahun setengah ini. Udah 2 tahun setengah. Nah, ini sesuai dengan judulnya teman-teman. Dulunya reseller nih, Mak Eni nih. Nah, sekarang akhirnya menjadi produsen. Sebelum kita ngebahas tentang produsen ya, ceritain dulu dong, Mak, perjalanan drama-dramanya nih dulu. Awal mulai mau jualan lah gitu kan ya. Belum bisnis mungkin kita dulu ya gitu ya. Masih jualan. Kenapa sih akhirnya Mak Eni memilih jualan? Kenapa nggak jadi wanita karir di luar sana misalnya? Jadi awal mulanya itu waktu itu memang sempat terakhir kerja itu waktu usia usia kehamilan 7 tahun, 7 bulan, 7 bulan kok 7 tahun, 7 bulan. Nah terus setelah lahiran kegiatannya ya udah di rumah aja, udah nggak kerja lagi gitu kan. Terus Berarti nggak kerja lagi karena udah lahiran ya, iya. udah ini ya, Dan mau ngurus anak ya. iya, kebetulan anaknya juga waktu itu kembar gitu, jadi nggak mungkin ditinggal gitu. Jadi eh, waktu itu ya masih di rumah aja. Ketika anak-anak udah mulai sekolah PAUD itu baru saya belajar gitu bawa dagangan gitu ke sekolahan anak-anak gitu. Jadi sambil nganterin anak sambil bawa dagangan di tenteng gitu ya. Karena nggak bisa naik motor waktu itu. Kayak gitu. Terus eh, lumayan lama juga jadi apa ya, ketika waktu masih anak-anak masuk TK itu baru mulai kenal yang namanya online gitu. Waktu itu masih pakai BlackBerry itu ya. Nah, jadi reseller itu berawal ya cuma apa eh, sistem deposit waktu itu. Deposit dengan eh, modal 1 juta. Tapi ya itu sebulan itu belum tentu semuanya terlaku gitu ya. Dengan uang 1 juta itu bisa berbulan-bulan baru habis gitu ya. Jadi karena memang belum belum tahu ilmunya gimana sih jualan online tuh harus kemana, atau harus temennya siapa. Nah temennya ya cuma itu aja gitu. Paling teman-teman yang sekolah, terus temen di TK anak gitu aja.
Oke. Nah, Terus dari dulu awal-awal mulai itu sampai akhirnya menjadi produsen tuh berapa lama tuh Pak perjalanan proses belajarnya? jadi dari sekarang ini jadi udah 10 tahun yang lalu itu saya mulainya. 10 tahun berarti sekitar 8 tahun ya. 8 tahun proses belajar menjadi reseller dulu. Atau sempat naik jadi agen distributor? Jadi agen, sempat jadi agen, terus nah dari situ berawal dari agen itu saya Oke. jadi tambah ilmu lagi gitu kan. Dari agen itu saya dapat ilmu lagi. Oh, jadi ternyata jadi produsen itu eh ya begini begitu gitu kan. Terus waktu itu ada apa produsen gitu nawarin, Mbak, kalau misalnya mau maklun gitu boleh ya gitu kan. Terus saya iseng-iseng aja beli kain cukup untuk satu satu set gamis gitu. Terus ya udah dicoba dimaklunin di sana. Nah, alhamdulillah itu ada yang mau, ada yang apa, ada yang request. Terus karena waktu itu juga banyak temen yang, Mbak, aku kan lagi mau butuh baju ini, baju itu, gitu kan. Jadi dari situ aja berawalnya. Jadi dari maklun-maklun aja gitu kan. Terus dari customer juga, ketemu sama customer tuh yang bener-bener deket gitu ya, sering ngobrol, terus sampai ketemuan gitu. Ngajakin, ayo Mbak, kita buka rumah produksi aja gitu kan. Terus, wah, untuk modal kan saya masih nggak ada modal gitu kan. Terus nanti kalau untuk masalah modal nanti saya aja gitu kan. Akhirnya ya udah jadi buka rumah produksi kecil-kecilan lah ya gitu. Terus waktu Itu berarti itu tahun 2018 ya? ya itu 2018 itu udah sendiri. 2018 itu udah sendiri, Mak. Iya. Jadi Berarti mulainya itu mulainya sekitar 2016. 2016 udah punya brand sendiri. Berdua sama temen. Beda brand Berdua sama yang sama sekarang? Atau beda 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 jadi oh, berdua sama teman gitu. Terus di tahun kedua itu kita sepakat untuk sendiri-sendiri gitu. akhirnya Sendiri-sendiri tapi tapi nama brandnya beda ya? Please ganti ya nama beda, brandnya. nama brandnya ganti, nama brandnya Oke. ganti. Sempet juga setelah lepas dari temen itu sempet juga saya vakum berapa bulan gitu kan. Terus di situ saya bikin usaha catering. Oh, jauh. Dicobain semua. Dan dari situ usaha catering paling setengah tahunan itu langsung kembali membuka brand Zakira ini. Oke, baik. Jadi dulu memulainya sekitar tahun 2011 ya. 2011 itu mulai jualan-jualan dari modal BlackBerry, nawar-nawarin dulu, jadi reseller, kemudian jadi agen. Nah, tahun 2016 join sama temen bikin brand sendiri, bikin brand ya sama temen tuh join. Nah, kemudian Iya, akhirnya setelah 2 tahun, akhirnya udah deh kita masing-masing aja gitu kan ya. Oh ya, walaupun entahlah drama apa di dalamnya situ ya, nggak perlu iya, dikorek-korek juga gitu ya. Proses belajar lah ya Mak ya. Nah, akhirnya iya. sempat pindah haluan, main ke kuliner ya, main ke catering, terus akhirnya kembali lagi deh kecintaannya di dunia fashion dan itu baru mulai tahun 2018. Nah, Iya, betul. 2018 ini ibaratnya mah perjalanan kesekian ya, karena kan diawali dengan reseller, jualan apa, Iya, kemudian jadi agen, dari agen ini terbersit, udah deh, oh udah mulai makin paham nih, mulai makin paham, mulai banyak pelanggan, mulai ngerti cara jualan seperti apa. Nah, kemudian akhirnya bikin join brand ya di apa sama Allah ditakdirkan untuk ketemu sama teman jadi yakin ya mak berdua dulu gitu ya sama Allah tadi dikasih iya, dikasih betul. partner dulu nih biar yakin. Belajarlah berdua selama 2 tahun. Akhirnya sekarang izin Allah punya brand sendiri gitu kan ya. Nama brandnya apa nih mak sekarang? Zakira. Zakira. Iya. Itu diambil dari nama anak-anak aja. Standar ya mak-mak tuh begitu. Iya, Sama jadi Raza dikombinasi juga aja nama itu anak tadi. aku. Iya, Raza juga nama gabungan anak aku sama anak teman aku. Jadi kalau Raza itu aku berdua sama teman waktu mendirikannya. Nah, itu kita join pakai nama apa ya? Nama brandnya apa ya? Akhirnya gabungan deh itu gitu kan ya. Iya, Umi katanya. digabung-gabung. Oh, dipanggilnya Umi ya. Ma ini dipanggilnya Umi ya.
Oke, nah kalau yang brand Zakira nih, di bidang apa nih, Mak? Biar teman-teman coba cerita ke teman-teman nih, ada yang belum tahu. Gimana? Brand yang sekarang produknya spesifiknya di apa? Oh, Produknya. hijab hijab syar'i. Jadi gamis satu set sama kimar. Ada yang gamis aja, ada yang kimar aja seperti itu. Dewasa atau anak, Mak? Dewasa dan ada juga yang kadang-kadang kalau kayak lebaran kayak gini suka bikin yang kapal juga. Oh, suka bikin yang kapal juga. Oke. Tergantung Nih, momen. teman-teman. Jadi, Mak ini ya sudah melanglang buana dulu nih ya, belajar-belajar cara jualan, jadi reseller. Jadi, teman-teman yang sekarang posisinya sebagai reseller, nikmatin aja prosesnya ya, Mak ini ya. Iya, Nikmatin aja prosesnya karena kalau tiba-tiba belum pernah bisnis ataupun bahkan belum pernah terjun di dunia fashion tiba-tiba jadi produsen itu biaya belajarnya jauh lebih mahal kalau menurut aku ya nggak sih? Justru biaya belajar kita itu dari proses latihan dulu jadi reseller, belajar dulu melayani, ngumpulin database pelanggan, mengenal apa sih iya, sebenarnya keinginan konsumen, terus dapat komplainannya itu seperti apa. Itu yang menjadi asupan buat kita nanti kalau emang iya, teman-teman mau punya cita-cita menjadi produsen ya, Mak ya. iya. Tuh, yang penting Nah, mau belajar dulu. Yang penting jualan sebenarnya. yes, yang penting jualan dulu gitu. Bahkan kalau menurut aku Iya. nih ya, kalau menurut aku jujur Produksi nih, gampang. Produksi kalau menurut gampang. aku bahkan bikin produk tuh gampang. Yang lebih susah itu ngejualnya, ya nggak sih? Jualan. Iya, Ya benar ya. bener banget. Oh, jadi teman-teman sekarang fokus dulu belajar jualan. Nanti setelah sudah cukup ilmunya, sudah paham seluk-beluknya, baru nanti belajar-belajar lagi untuk ilmu produksi. Nah, kalau menurut Mbak Eni nih, dari ilmu produksi ya, yang sebelah mana sih yang menurut Mbak Eni itu challenging? Gimana ya? Kalau menurut saya itu kalau kalau sekarang ya kayak sekarang saat-saat ini tuh lebih baik sih kalau misalnya memang baru awal-awal gitu sih mendingan maklun dulu. Soalnya kalau produksi itu berat banget, Mak. Jadi eh, kalau pas lagi orderan turun nih seperti ini gitu ya, itu bener-bener kita harus tetap ngeluarin biaya bulanan untuk yang di bagian produksi ini. Oke, Jadi nah, tunggu dulu, stop dulu, stop dulu. Jadi gini, jadi buat teman-teman yang belum paham nih main ini ya. Jadi kalau di dunia produksi fashion itu teman-teman ada dua pilihan. Yang satu punya penjahit sendiri, yang satu lagi kerjasama dengan rumah produksi. Jadi bilangnya konveksi ya gitu. Nah, kalau kalau dari konveksi ini ada istilahnya namanya maklun teman-teman. Jadi kayak aku nih, aku 10 tahun ngurus Raza, aku maklun teh, aku nggak punya penjahit gitu karena aku males pusing ngurusin penjahit gitu kan ya ngurusin karyawan sendiri aja udah lumayan gitu kan ngurusin ya, marketing aja udah lumayan makanya aku nggak memilih untuk punya penjahit jadi aku sepanjang 10 tahun ini aku full maklun nah kalau Mak ini berarti punya penjahit sendiri nih punya sendiri punya kebetulan. penjahit sendiri oke jadi kalau Ya, yang maklun ini misalnya aku lagi nggak mau produksi atau aku lagi nurunin kapasitas produksinya ya udah berarti aku tidak menanggung iya, biaya semua misalnya aku biasa pakai penjahit 20 misalnya ya karena aku nurunin produksi maka aku hanya cuma cuma pakai 10 misalnya ya ya udah aku hanya bayar sesuai dengan penjahit yang aku gunakan gitu jumlah pieces yang aku produksi nah beda halnya kalau main yang sekarang ini main ini pakai yang punya rumah produksi sendiri ya punya punya penjahit sendiri sendiri. artinya kan punya beban apa ya punya beban cinta lah ke mereka tuh ya kalau mereka nggak ada jahitan teh kasihan mereka nggak punya income gitu ya mainnya Iya betul. Jadi apa lebih berat sih sebenarnya kalau untuk yang awal-awal gitu ya. Cuma kalau yang memang udah besar gitu sih ya lebih enak karena semuanya kan ada resikonya gitu ya. Dan ilmu produksi itu memang beda sama ilmu marketing gitu ya. Beda banget gitu. Oke, nah itu satu tips buat teman-teman yang mau belajar jadi punya brand sendiri. Jangan punya Langsung. penjahit sendiri, tapi kerjasama Ya. aja sama orang yang punya rumah produksi atau maklun. Nah, Mak ini juga pada akhirnya sekarang punya itu ya, Mak ya, buka untuk maklun ya, Mak. Iya, jadi pandemi ini kan luar biasa ya. Jadi untuk menutupi apa namanya untuk menutupi pengeluaran itu ya jadi saya membantu gitu ya siapa yang mau Belajar belajar punya nih punya brand. produksi sendiri gitu.
ya bisa Wah, ngaku asik gitu ya. nih. Wah, ini asik banget teman-teman nih. Teman-teman yang sekarang mau icip-icip, mau punya brand sendiri ya, baru biasanya minimal berapa, Mak, per desain, Mak? Minimal berapa produksinya? Oh, jadi kalau ini yang sedang mau jalan ini, yang sekarang ini, yang minggu ini, eh, satu minggu itu 250 piece. Jadi total sebulan itu bisa produksi sekitar 1.000 piece. Satu bulan bisa 1.000 piece. Nah, itu buat satu set ya, Mak ya? Iya, iya, satu set gamis Satu set ya, sama seribu, kuku. 1.000 set ya berarti. Nah, misalnya aku mau buka brand fashion nih, misalnya teman-teman di sini yang nonton mungkin ada yang pengen punya label sendiri ya, gitu ya. Nah, itu berarti per desainnya itu kami minimal berapa, Mak? Untuk request bikinnya. Kalau untuk awal-awal sih nggak ada minimal sih. Terserah mau bikin sampel dulu satu pun juga nggak masalah gitu. Jadi Oh, bisa ya karena kan ya. iya karena kan biasanya mereka juga mau coba-coba dulu gitu kan. Coba dulu deh saya seperti saya dulu mau coba-coba dulu gitu kan untuk difoto dulu gitu gimana nanti lihat pasarnya masuk nggak gitu kan. Kalau misalnya masuk baru dilanjut gitu. Jadi Nah, kalau eh, dilanjut berarti minimumnya berapa, Mak? Nggak ada, tergantung misalnya mau cuma satu lusin, mau satu kodi, itu bisa. bisa sebenarnya bisa. Tapi Wah, yang asli banget. Nah, iya, jadi ya bisa. Yang penting ya itu waktunya ngikutin jadwal dari kita aja gitu. Jadi nggak bisa oh, langsung, ya minimal maksimal sih 2 minggu gitu selesai. Karena kan oke. apa namanya bergantian juga gitu sama yang lain. Siap. Itu Sip. Nih, jadwal kerja. teman-teman nih, Ma ini luar biasa nih. Ma ini pun karena dulu pernah merasakan posisinya ketika belajar jadi produsen ya, Ma ya, gitu ya. Nah, sekarang Iya. Ma ini kasih kesempatan teman-teman, kalau teman-teman mau punya brand fashion sendiri ya, kalau di tempat lain mungkin harus ribuan pieces, harus ratusan pieces gitu ya. Nah, Ma ini bisa nih, teman-teman misalnya mau sistem PO, berarti teman-teman bikin dulu satu sampel, kemudian Bikin foto, contoh dulu. kemudian Iya. posting ya, mulai pasarin Hmm. untuk kayak ngetes pasar dulu lah ya, kira-kira bagus nggak nih, Iya. orang tertarik nggak gitu ya. Nah, nanti kalau ternyata emang baru ada pesanan satu lusin atau ada pesanan satu kodi gitu kan ya, atau ada pesanan 20 30 gitu, bisa dibikinin teman-teman gitu ya. Nah, yang penting Capek. teman-teman paham nih, kan kita sesama pebisnis harus paham bahwa di rumah produksi itu ada yang namanya jadwal ya. Jadi ya tergantung Betul. teman-teman masuknya kapan, ya nanti masuk Ini antriannya kapan? sesuai dengan Selesai kapasitas kapan? penjahit yang ada gitu ya, Maya. Iya Nah, sometimes betul. biasanya kadang-kadang nih, nih pemain-pemain baru nih, mereka nggak paham tuh ke situ, pada bawel tuh kadang tuh ya. Kok punya aku belum Iya beres, jadi punya aku belum belum ya. beres gitu kan ya. Ya lo belum ngerasain sih ngurusin penjahit ya. Udah jadi belum Nah, gitu. Iya. padahal ya harus antri lah gitu kan ya. Nah, ini ada Iya. pertanyaan dari Mak Merini Safitri. Ongkos jahit gamis berapa, Mak, katanya? Oh, ya tergantung. Jadi sebenarnya tergantung kesulitan jahitannya, terus modelnya juga gitu. Jadi beda-beda. Nggak sama Oke. gitu. Ada Ya, itu juga mah kan nanti yang dia japri ya. kalau ya nanti jampi aja. Kalau masalah Oke. Pak, kualitas itu posisinya kan mana ada di Jakarta ya, Mak? Rumah produksinya di Jakarta. Jakarta, Jakarta Selatan. Iya. Oke, Kalau jangan-jangan mau di Jakarta punya rumah produksi ya. biasanya ke Bandung ya. Itu ke Muri. Nah, Iya. oke teman-teman ya, teman-teman yang baru gabung, jadi Mak Eni ini posisinya di Jakarta, Mak Eni punya brand fashion sendiri, tapi Mak Eni juga mau kasih kesempatan teman-teman kalau teman-teman mau belajar-belajar jadi brand owner ya. Nah, di sana disediain penjahitnya, teman-teman bisa bikin sampel dulu, bisa sistem PO, bisa terima orderan berapapun, insya Allah harganya juga bersaing, nanti teman-teman tinggal DM aja, nanti aku kasih link Instagramnya di caption ya, nanti ini aku posting di IGTV, nanti aku masukin di sana ya. Oke, kembali lagi ke brandnya Mak Eni nih, kembali lagi ke brandnya Mak Eni. Untuk jualnya, Mak, sistemnya ke retail atau kemitraan? Awalnya memang retail. Jadi sekarang udah mulai apa? Mulai kemitraan. Jadi ya alhamdulillah dengan bertambah mitra satu gitu ya. Karena nggak bisa langsung yang banyak gitu. Jadi ya alhamdulillah ketolong banget. Alhamdulillah. Berarti apa, Mak? Jenjangnya gimana, Mak? Reseller, agen, distributor, atau apa nih jenjangnya? Yang paling banyak sih agen. Maksudnya kalau biasanya kan
Kalau agen itu nanti bawa reseller gitu kan. Jadi kalau misalnya distributor itu masih beberapa aja. Belum Oke, belum ada di beberapa distributor, berarti Mbak Eni juga dari pusat nerima agen ya. iya. Nah, nanti Iya masih agen-agen ini dari masing-masing cari reseller gitu. iya supaya nanti juga nanti kalau misalnya memang ini agennya juga bisa naik jadi distributor gitu. Ada yang sebagian seperti itu. Oh, alhamdulillah agennya udah naik jadi distributor. Kalau distributornya udah berapa, Mak? Berarti, Mak? Ingat nggak? Atau udah admin semua yang megang? Belum banyak teh, belum banyak. Belum banyak itu berapa? Eh, paling kalau yang distributor itu sekitar 5. Kalau Nah, agen-agen itu ya ada 10 ada. Belum banyak, tapi memang satu distributor itu kadang-kadang bisa ngambilnya itu banyak. Ada yang sampai alhamdulillah. 300 piece gitu. Wow, Cuman ya satu kali nggak launching. itu. Kak, sekali launching ya, sekali launching distributor itu ngambil, berarti ada 5 distributor, per distributornya itu sekali ngambil ada sekitar 300 pieces. Ya, Iya nggak nggak semua, tapi semuanya ada sama. yang sampai Iya, sebesar itu iya, ya. Wajar lah, tidak semua sama gitu kan. Semua ngalamin lama gitu ya. Kemudian iya. agen-agen. Nah, kan gini, berarti kan gini, Mak. Dari 5 distributor itu kan mereka juga kan nggak retail ya rata-rata ya. Mereka punya agen juga, kemudian agen juga punya reseller juga, distributor juga ada yang langsung ke reseller gitu. Artinya kalau di total ini sebenarnya udah ratusan orang nih yang terlibat mendapatkan rezeki wasilahnya dari brand yang Mak ini pegang sekarang ya. Ya, alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Keren, 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 keren. Ya, ini dari sosok ibu rumah tangga yang resign gara-gara mau melahirkan, anaknya kembar, terus iseng-iseng dari awal gini. Karena gini mas sebenarnya, perempuan itu nih, mama itu, yang paling berat adalah langkah pertama. Bener gak sih? Langkah Iya, pertama. iya. Dan langkah pertamanya Mbak Eni adalah ketika antri anak ke PAUD, akhirnya mulai bawa barang, nawarin barang ke teman-teman, ke sesama emak-emak yang nongkrongin PAUD karena nungguin anak. Karena waktu aku, zaman anak aku PAUD, kita malas banget ya nganterin pulang lagi gitu kan. Yang ada ditongkrongin ya gak sih? Karena tanggung cuma sejam atau cuma 2 jam gitu kan ya. Nah, akhirnya kita tongkrongin gitu. Tapi kalau menurut aku, disitulah diuji mentalnya untuk pertama kali. Aku salut banget sama Mbak Eni loh, pede untuk mau nawarin. Kalau aku, Mbak Eni, sampai sampai sekarang, kalau aku disuruh melakukan langkah seperti Mbak Eni lakukan, aku malu. Aku mental blok aku kalau untuk offline itu masih masih malu banget gitu Mbak Eni. Kalau untuk nawarin ya, aku salut lah sama Mbak Eni. Nah, teman-teman berarti kalau memang mau teman-teman mau belum belum nyemplung di dunia bisnis, maka ikutin lah tahapan-tahapannya Mbak Eni dan menurut aku ini cara yang realistis gitu kan ya. Mulai dari modal seadanya, mulai dari lingkungan yang ada dulu, mulai uji nyali dulu, mulai jadi reseller, kemudian naik jadi agen, belajarlah ilmu marketing gitu kan ya. Lalu mulai produksi dan produksinya pun apa namanya sadar diri ya mak, nggak tiba-tiba langsung ambil yang garment, nggak tiba-tiba langsung yang banyak. Mulai dari satu pieces dulu, mulai dari bikin dulu seadanya modal, mulai beli kain meteran dulu gitu. Dan itu berprogres secara, aku bilang itu berprogres secara organik itu jauh lebih aman mak kalau menurut aku. Ya jauh Iya. lebih aman dan jauh lebih realistis. Ibaratnya gini, kita keilmuan bisnis kita itu masih kelas TK gitu ya. Jangan tiba-tiba kita ambil skala bisnisnya di tingkat SMA kan gitu ya. Yang ada kita ngurus duit sedikit aja masih belum becus, apalagi tiba-tiba langsung cari investor, tiba-tiba minta modal sama suami yang banyak, yang ada itu akan kacau banget mak gitu. Jadi kalau menurut aku caranya mak ini tahapan ini udah keren banget ya. Jadi teman-teman yang sekarang belum memulai bisnis atau yang sekarang posisinya reseller, yuk mulai tekuni resellernya, nanti bertahap kita ikutin jejaknya sama ini sehingga di Indonesia makin banyak lagi para produsen-produsen hebat luar biasa. Dan ini ternyata udah ratusan orang yang terlibat loh wasilah rezekinya, belum ditambah lagi para penjahitnya kan. Oh masya Allah, keren 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 Mak ini. Ada Alhamdulillah. pertanyaan lagi dari Mak Dewi Indriani 357. Maklun Pasmina bisa nggak Mak? Bisa ya kalau menurut aku ya. Bisa. Bisa. Oh, ayo Mak Dewi ya, bisa tuh. Dari Buba Bisa. Muslimah Fashion, maklun mukena bisa Mak? Bisa. Oh, mantep, bisa. Dari Mak Habibah.wardah, bedanya retail dan kemitraan apa ya Mak? Sok Maknya ada yang baru mau belajar nih Mak. Bedanya retail dan kemitraan. Ya kalau retail kan kita langsung jual sendiri gitu. Kalau mitra itu berarti melalui ya itu tadi reseller, agen, distributor seperti itu.
bedanya hanya itu aja sih. Kalau Oke. retail berarti kita sebagai pelaku kita langsung jual ke customer langsung gitu. Kalau kemitraan berarti kita customer itu harus beli melalui mitra tersebut. Itu Oke. aja bedanya. Nah, kalau kalau menurut Mbak Eni ya kan awalnya tadi kan diceritakan bahwa awalnya itu jual retail dulu ya, baru menambah-nambah-nambah karena juga dulu masih sedikit ya Maya produksinya, sekarang menambah-nambah-nambah menjadi ada sistem kemitraan. Nah, menurut Mbak Eni sendiri nih secara pribadi lebih enak mana sih jualan retail dibanding dengan kemitraan? Kan ada juga produsen yang langsung jual retail ya, kayak misalnya Vanilla Hijab, kayak Ditzy Official gitu kan. Kemudian ada Angelina Atelier kan itu semua retail ya gitu. Nah, kalau menurut Maini, kenapa akhirnya Maini memilih kemitraan aja deh gitu? Udah nggak main di retail. Iya, karena jadi saya pengen berbagi aja ya. Jadi kayak jadi nggak saya jadi berbagi manfaat aja. Jadi oh banyak yang tertolong lagi nih, adanya distributor, adanya agen, adanya reseller gitu kan. Jadi lebih menambah uh, orang untuk merasakan bisnis ini gitu. Kalau langsung kan ya udah saya sama karyawan aja gitu. Kalau ini kan orang lain pun juga ikut merasakan juga gitu. Masya Gitu aja Allah, sih. Masya Allah. Jadi kebermanfaatannya ya bagi-bagi Iya, rezekinya. Sebenarnya kalau kita main di retail, margin kita jauh lebih gede ya Maya. Tapi ini iya rezekinya betul. kita bagi-bagi nih sedikit-sedikit-sedikit ke Mm-mm. reseller, ke agen, ke distributor. Masya Allah, luar biasa teman-teman. Nah ini masih ada waktu, teman-teman silakan yang mau tanya jawab, silakan ketik di komen yang mau nanya-nanya ke Mak Eni. Nah Mak Eni, berarti kalau untuk sekarang, untuk brand fashionnya sendiri, sebulan berapa kali launching Mak? eh Sekali sampai 2 kali aja sih, Mak. Karena kan kita juga ada maklon itu tadi. Jadi brand saya juga jadi ikutan maklon, jadi harus ngikutin aturan antriannya gitu. Oke, jadi brand sendiri juga ikut ngantri ya. Iya kan, Saat, kan nggak bisa satu, mentang-mentang punya sendiri waktu main, nggak bisa, kita harus oh amanah. gitu. Jadi Karena kalau ini memang profesional nih, iya, mengutamakan jadi klien harus juga berarti amanah. ya. Oke, Ya berarti jadi harus satu sampai dua sesuai. kali, satu sampai dua kali launching sebulan ya. Nah, ini mah buat teman-teman yang baru mau belajar jadi produsen mah. Satu kali launching itu berapa artikel biasanya? Satu aja. Satu desain, ada beberapa varian warna gitu. Kalau warna itu biasanya paling ya nggak tentu ya, tapi paling banyak itu enam warna aja gitu. Oh Oke, ya jadi kemarin sekali sempat launching. bikin dua model, ya saya lupa. Kemarin sempat bikin dua model itu dengan eh, sama bahannya sama, cuman modelnya dibikin dua gitu untuk pilihan aja dan sekalian tes pasar ya, biar maunya yang seperti apa sih modelnya gitu, biar nggak bosen juga. Oke, Bisa jadi dua sip. pilihan juga. Oke, nah, ya, jadi biasanya kalau Mak ini PO atau ready, Mak? Ready itu sebenarnya ada karena dulu kan awal-awal itu memang jual retail kan teh, jadi masih ada gitu ya. Jadi saya juga nggak pernah maksa untuk distributor, ayo dong bantu jualin gitu. Jadi terserah aja mau ambil yang ready ya monggo. Jadi sekarang itu masih nyambi yang retail juga untuk ngabisin stok yang ready stok itu. Nah kalau Mm-mm. sistem yang sekarang itu eh, pre-order aja, jadi sesuai Oh, sesuai permintaan berapa, permintaannya. ya Oke. itu aja. Sip, sip. Nah, itu teman-teman yang mau belajar produksi tuh. Jadi, teman-teman juga bisa sistemnya PO juga nih ke para konsumennya. Jadi, nanti bikin sampel dulu, dimaini, kemudian foto produk, kemudian udah tawarkan. Nah, nanti ada berapa orderannya, berapapun orderannya, ya udah Bismillah, bikin aja dulu ya, Maya. Jadi, di Nah, awal teh paling nggak ya, ya jadi usah semakin banyak ya semakin murah, semakin sedikit betul ya ongkosnya lebih mahal sedikit. Karena kan mahal. memang Itu beda ya. konsekuensi ya. Tapi kan proses belajar ya, Ma. Jadi misalnya sekarang baru lakunya satu lusin, ya udah nggak apa-apa. Marginnya lebih kecil karena lebih sedikit bikinnya, ongkos jadinya pasti lebih tinggi dong, wajar ya gitu. Jadi nggak apa-apa berproses. Nanti kan lama-lama brand teman-teman terkenal, permintaan juga makin banyak, mitra juga makin banyak, nanti berproses aja. Jadi Iya, jangan terlalu nafsu untuk loncat sih kalau menurut aku dalam bisnis ya, Ma. Dinikmatin iya aja dalam setiap bisnis harus prosesnya. ya ya belajar belajar. Ini saya belajarnya sama murid. Masya Allah. Nah, Ma, ini ada lagi nih ya, pertanyaan dari Buba Muslimah Fashion. Jakarta Selatan, lokasi tepatnya di mana, Mak? Deket Ragunan.
Oh, dekat Nanti bisa Ragunan. diantri aja. Sip, Nanti itu bisa mah diantri. deket banget ya, di Kalsel dekat Ragunan. Aku tuh lahir dan besarnya di Lebak Bulus, Mak. Oh, di Dekat Lebak kita Bulusnya mana, padahal. Mak? Pasar Jumat, Oh, iya, iya, iya. deket Tahu, tahu, kan? tahu. Ini ada dari doa underscore Resti. Modal awal berapa ya, Mbak? Modal yang mana nih? Modal yang mana ya? Ya benar juga ya. Coba misalnya nih, misalnya nanti Mbak Resti kepengen jadi brand owner juga ya, pengen punya brand label sendiri gitu. Label Mm-mm. fashion sendiri. Nah, biasanya modal awal yang harus disiapin berapa tuh, Mak? Misalnya dari bikin sampel, kemudian nanti kan Iya. kan terkadang juga bikin sampel tuh ada revisi-revisi ya. Terus harus nyiapin misalnya nih selusin lah misalnya gitu kan ya. Itu minimal berapa tuh, Mak, dari biaya sampel sama biaya Iya, eh, jadi kalau memang produksi? produk yang standar itu kira-kira itu satu baju itu bisa 200-an. Kalau yang maksudnya yang standar ya, yang biasa saya kerjain gitu. Nanti Itu set atau tapi ada baju aja? iya satu set, Satu udah set. sama jahit gitu. Iya. Nanti kalau misalnya Jahit sama teman-teman bahan. nggak punya bahan juga saya ada bahan gitu. Mama itu 200.000 itu jahit sama bahannya. Iya. Tapi itu Oke. yang standar ya untuk jualan Ya, yang ya. standar ini. Nah, itu kan berarti harga produknya. Kalau sampel biasanya lebih mahal sedikit ya, Mak? Kalau sampel itu iya, tapi nanti kalau misalnya kayak gini, saya bikin sampel dulu ya gitu kan. Terus iya, tapi kalau sampel sekian gitu. Kalau misalnya nanti jadi produksinya nanti yang sekian itu saya kembaliin. Jadi Oh, gitu. gitu. Jadi Oke, oke, ya oke. misalnya 100.000 gitu kan. Nah nanti saya kembaliin yang 50.000-nya. Karena saya cuman make ya itu tadi polanya kan semuanya udah ikut kehitung yang sama produksi tadi. Oke. Wah, ini baik banget nih ya. Rumah maklunnya ya. Insya Allah amanah nih teman-teman nih ya. Nah, jadi tadi kira-kira mah tuh, jadi misalnya mau bikin sampel, misalnya sampel pertama 300.000 misalnya gitu ya. Nah, nanti bikin lagi misalnya mau satu lusin dulu. Berarti untuk ukuran standar ya, satu set itu 200.000. 200.000 dikali 12 pieces berarti 2.400.000. 2.400.000 ditambah sampel 300 berarti sekitar 2,7. Ya, jadi teman-teman misalnya mau mau coba-coba produksi bikin label sendiri berarti sekitar 2,7 ya, berarti sekitar 3 juta lah ya. Tapi itu belum termasuk misalnya teman-teman harus bikin itunya tuh apa label kainnya ya. Label kain, kemudian Iya. sama plastik, misalnya ada plastiknya yang disablon, kemudian sama misalnya Kalau kancingnya kalau mau plastiknya, pakai kalau hand plastiknya tag-nya. kan awal-awal sih nggak usah bikin dulu. Biasanya Kak, kita sediain teh, jadi disediain aja yang ada, tapi ya tetap bagus Yang gitu ya. polos ya. Karena kalau udah bikin kan kita belum tahu juga kan itu bakal apa kebanyakan modalnya itu nanti. Oke, Jadi tapi di kalau label awal-awal, kan harus kita bikin ya, Mak. iya. Nanti misalnya butuh nih mau label yang lebih murah nih di sini, nanti saya tunjukin tempatnya gitu. Wah, asik. Jadi tempat bikin labelnya juga dikasih tahu ya, Mak. Nah, biasanya kalau kan gini, kalau dulu aku tuh kalau bikin label tuh harus berapa gulung gitu, Mak. Kalau di Mak ini bisa sedikit nggak sih? Ya, kalau tergantung kualitasnya kan ada yang dari bahannya kan beda-beda. Ada yang hanya cuman 200 piece itu bisa. Minimal di 200 pieces. Nah, berarti mungkin kalau Ada. kalau Untuk tipe pemula teman nggak tipe apa-apa lah pakai yang biasa, untuk pemula nggak apa-apa gitu. untuk pemula pakai yang biasa-biasa dulu aja. Yang penting bisa berjalan ya, Mak. Bisa launching lah. Iya, Itu intinya cuma bisa launching dulu ya. Berarti perkiraan nih misalnya, Mak. Perkiraan kurang lebih sekitar 5 juta ya, Mak. bisa. Nah, tuh Mbak Resti ya, berarti kira-kira nih kalau mau belajar-belajar untuk jadi punya brand sendiri berarti kurang lebih sekitar 5 juta. Sekali lagi ya, ini benar-benar belajar ya. Nggak usah langsung Kalau ngarepin saya dulu malah lebih branding. ini teh. Belajar kayak Kalau belajar tektokan kalau saya sama dulu kalau saya dulu malah cuman 3 warna aja. Baju itu 3 piece aja. baju Waktu benar-benar cuma awal-awal modal 3 piece di ya. Di foto, awal iya. benar-benar 3 piece. 3 piece berarti kan Jadi sejuta lah ya. Total emang berarti modal awal iya, sejuta dulu ya ketika main bikin ya. di Masya Allah. Jadi terus sebenarnya di nggak foto perlu udah nggak perlu nunggu modal modelnya banyak, emang mulai aja dulu seadanya ya. mulai dulu aja. Oh, Nanti luar biasa. hmm, berjalannya Ada waktu itu dua. bisa.
perjalanan waktu, berproses aja ya. Sama lah Betul. kayak kita belajar ngaji mah, abata dulu, ikro 2 dulu, ikro 3 dulu ya. Jangan tiba-tiba langsung loncat deh, mabok nanti ya. Mak Mary nih, Safitri pengen dimintorin Mak Muri, boleh nanti japri aja ya. Saya belajar Berikutnya, dari Mamuri. Masya Allah, Mak pernah ikut kelas SBO? Banyak. Banyak. Pernah ikut kelas SBO-nya Diikutin banyak. semua. Ingat nggak ikut kelas apa aja? Yang kelas produksi itu ikut karena pengen tahu ya apakah ada kesalahannya gitu kan. Yang terus Nah, yang online, yang membina reseller. Wah, prakteknya yang belum maksimal ini. wah, luar biasa ya. Jadi dalam Islam juga diajarin ya ilmu sebelum amal. Nah, ternyata Mak Eni udah ikut ini mah. Jadi memang di SBU tuh kita ada kelas namanya kelas produksi. Jadi nanti itu belajarnya bukan sama aku, belajarnya langsung sama guru aku. Ini namanya Teh Roma. Nanti teman-teman bahkan kayak bikin surat perjanjian untuk ke maklunnya. Terus kayak gimana sih perkiraan kayak hitung harga jahitnya, kemudian apa yang harus kita siapkan untuk manajemen produksinya. Nah, itu ada di kelas produksi gitu. Nanti bisa hubungin ke tim SBO ya. Oke, ntar aku cek dulu, takut ada yang kelewat pertanyaannya. Sip. Nah, jadi teman-teman misalnya nih ya, teman-teman mau belajar produksi, berarti itu bisa. Tadi kalau misalnya perkiraan lah, kalau ini kan 1 juta, tapi kan ngejahit sendiri ya, Mak. Kalau ini kan maklun lah, jadi minimal kurang lebih sekitar 5 juta rupiah. Nah, Mak ini, pengalaman aku menjadi produsen, aku tuh pernah ngalamin gagal produksi sekitar 40 juta. Itu yang satu kali project tuh Mak, itu sekitar 40 juta. Belum lagi gagal produksi yang kayak satu roll gitu kan ya, ternyata itu si kainnya itu nggak lolos QC di aku. Jadi ternyata si aku kan juga maklun ya. Jadi ternyata pas pas gini, menurut orang maklun itu bagus, tapi menurut aku nggak mau jual karena itu di luar standarnya aku gitu ya. Akhirnya sekian roll tuh nggak pakai. Terus kemudian ada lagi yang ini. Kendalanya waktu itu di maklun aku tuh lampunya agak temaram. Jadi dia nggak ngelihat kalau ada cacat-cacat kain kayak gitu ya. Terus kayak suka ada, aku kan kain polos itu tuh suka ada kayak bercak kain gitu mak, bercak tintanya gitu. Akhirnya satu roll tuh kita nggak pakai. Pokoknya total tuh udah sekian sekian roll lah gitu kan ya. Nah kalau mak ini nih drama-drama produsen nih, pernah gagal produksinya kayak gimana mak, kasus-kasusnya biar teman-teman yang lain ikut belajar. Alhamdulillah kalau saya ini contohnya aja kalau misalnya kain itu semua saya cek dulu. Jadi memang ada yang cacat bisa dikembaliin, dikembaliin. Kalau misalnya eh, punya maklon, saya lapor dulu. Ini ada cacatnya sekian gitu. Ini gimana? Mau dilanjut apa enggak gitu kan? Jadi biar tidak mengalami itu tadi. Paling Oke. juga kalau misalnya mengalami apa cacat produk itu yang memang benar-benar kayaknya sobek tuh ya sedikit gitu ya dan benar-benar nggak kelihatan itu ya ya udah jadi udah jadi baju mau diapain lagi ya cuman akhirnya jadinya stock reject gitu kan nanti kalau misalnya eh, ini dijual tapi ya itu ini adalah barang reject nih harganya dari sekian jadi sekian tentunya harganya jauh beda ya teh karena kan ada Oke. udah cacat itu ya dan itu Oke, sih nah ini nggak terlalu sering gitu ya oke, nah kadang-kadang ini aja belajar nih, karena memang sudah ada ilmunya, jadi ngejalanin bisnisnya udah lebih bener ya. Jadi ada, kalau di Teroma tuh bahkan dibilang ada 3 atau 4 kali QC ya, kalau nggak salah diajarin sama di kelas produksi tuh. Nah, berarti Mak ini sudah mengamalkan bahwa di QC dulu nih kainnya teman-teman. Jadi, karena iya memang kalau kita ke supplier kain, kalau kita udah potong, itu mereka nggak mau menerima. Jadi memang harus betul-betul dari kitanya di QC dulu tuh si lembaran-lembaran kainnya, dan itu Mak ini sudah menjadikan SOP di tempat produksinya. Nah, nanti teman-teman yang mau maklun di rumah tempat yang main itu enak tuh. Udah ada standarnya bagus. Nah, dulu aku nggak ada ilmu kan, Teh. Dulu aku mulai nggak ada guru ya. Jadi ya udah seadanya ternyata ternyata baru tahu kalau memang ternyata ada standar-standar QC-nya gitu. Dan QC-nya tuh nggak cuma sekali. Kalau di kelas itu diajarin QC sebelum potong, QC setelah potong, QC saat mau jahit ya, dan QC setelah jahit gitu. Jadi setelah QC-nya itu jahit berkali-kali gitu. Sehingga itu yang meminimalisir gagal produksi. Jadi jangan gagal ulang produksi kesalahan aku dulu, ya harus pakai ilmu. iya teh Nah, Ma ini berarti kalau sebagai produsen ya, Ma ini punya impian apa sih terhadap brandnya sekarang? ya impiannya sih sebenarnya ya pengen ya teh supaya lebih besar lagi gitu ya
dan Amin. eh, pengen banget gitu punya apa namanya pondok pesantren gitu sih teh. Amin Tapi ya Allah. yang nggak besar-besar, maksudnya yang kecil-kecil yang penting punya gitu ya teh. Dan eh, itu aja sih teh pengennya seperti itu. Supaya apa? Oh saya usaha ini tuh ada ininya ya, maksudnya ada untuk akhiratnya ya, untuk mengejar akhiratnya juga gitu ya, nggak Masya cuman Allah. sekedar besar bisnisnya, tapi ya udah begitu aja. Jadi Oke, oke. Jadi si bisnis ini hanya wasilah untuk kita mencetak uang, nanti uangnya digunakan untuk bikin pesantren ya. insya Allah. Amin, ya Allah kabul, ya Allah kabul. Kalau udah niatnya kayak gitu, insya Allah nanti Allah bantu dengan berbagai cara ya, Mak ya. Masya Allah, keren banget nih, Mak ini. Mak ini, nah kalau kalau ini Mak ini, tadi kan mengenai apa tuh produksinya ya. Kalau mengenai pemasaran yang dilakukan sama Mak ini untuk melakukan pemasaran brandnya, ini apa aja, Mak? Cuman di ini aja teh, di Instagram sama biasa Facebook, udah itu aja. Dan nggak terlalu ini sekarang kan udah ada mitra itu ya, jadi mitra lebih ini ya, lebih promosinya lebih jago-jago. Kalau saya ya udah pokoknya udah dapat ada fotonya di share ke mitra, biasanya mitranya yang udah gercep-gercep aja gitu. Wah, luar biasa. Jadi, Mak ini memanfaatkan Facebook sama Instagram tuh, teman-teman ya. Instagram Jadi, aja. kan ada yang gini, Mak. Ada yang lain, aku mah Instagram aja, aku mah Facebook aja. Ternyata memang kita harus mainkan keduanya ya, memang untuk kondisi saat ini ya, Mak ya. Di Facebook Iya, juga ada fans tersendiri, di Instagram juga ada fans tersendiri ya, gitu ya. emak-emak Facebook Mak ya. lebih banyak. Oke, baik. Mak, nah ini Mak ini ngejalanin sendiri atau kan ada tim internal ya, ada tim manajemennya nih. Berapa orang nih Mak yang terlibat selain yang distributor agen itu kayak karyawan-karyawannya yang bukan bukan diproduksi ada berapa orang? Sedikit, Mak. Jadi saya memang nggak, saya ikut bener-bener saya kelola kelola gitu ya. Saya turun tangan gitu, nggak cuman sekedar ini terima laporan aja gitu. Jadi saya harus ke produksi bolak-balik gitu ya. Ya namanya masih berjuang. Ada semuanya ada 8 ya. Oh, alhamdulillah banyak loh, masya Allah ya. Dari seorang ibu rumah tangga ini akhirnya ada 8 orang yang dapat lapangan kerja nih teman-teman nih, masya Allah. Mak boleh dong Mak sharing dari 8 itu apa aja nih pembagian job desk kan teman-teman yang mau punya brand juga kan harus mempersiapkan juga kan karyawan-karyawannya. Nah dari 8 orang ini Mak ini pembagiannya seperti apa? Yang admin tuh saya cuma satu. Admin tuh apa Mak kategorinya Mak admin Mak? Ya, untuk Jawab chat. ini aja, untuk nerima chat. Kalau misalnya kayak distributor, agen, itu juga kadang-kadang masih saya layani sendiri karena kan harus ada yang retail itu. Jadi ya kerjasama aja antara saya sama admin gitu. Oke, Terus yang kalau jawabin chat satu, terus eh, ini apa namanya finishingnya ada 2. finishingnya dua, terus Terus penjahit tuh, tuh pot yang motong itu 1, yang motong yang satu. cutting ya. Kaki ya. Terus Terus kalau untuk penjahitnya itu sebenarnya ada 4, cuman ada yang pulang kampung. Kemarin kan sempet sepi ya, jadi minta izin pulang gitu. ada 4. Udah 8 ya? Iya, iya. Nah, kalau yang untuk posting-posting di Instagram, posting di Facebook itu siapa, Mak? Waktu itu kan sempat minta bantuan Pak Muri. Terus ya itu untuk waktu itu sempat saya lanjutin sendiri. Jadi kalau untuk di Instagram sama Facebook saya sendiri. Oke, jadi di Instagram daripada keteteran, akhirnya Mak ini juga pernah nyobain di Yuka Indonesia ya. Jadi jasa Iya. kelola ya, Instagram teman-teman. Jadi di Mamor itu kita ada namanya Yuka. Nah, Yuka itu jasa kelola Instagram. Jadi dari bikinin kontennya, postinginnya, jawab DM, komen. Nah, itu penambahan follower dengan cara interaksi ke akun-akun lain itu juga ada di tim aku untuk bantunya. Nama ini pernah nyobain itu ya. Nah, akhirnya udah tahu polanya, nama ini tinggal nerusin nih. Ya, terus itu teman-teman juga boleh kalau yang mau seperti itu. Tinggal tinggal ikutin aja polanya. Oh, polanya kayak gini. Berarti pemasaran masih dipegang sama ini, kemudian dibantu sama karyawan yang tadi sebagai jawabin chat ya, Maya. Iya. Iya.
Oke, luar biasa nih. Nah, berarti Mak ini kalau kalau dari karyawan yang tadi ya dengan 8 karyawan itu berapa Mak bisa kapasitas produksinya nih Mak ini? Untuk yang brand sendiri. Kalau brand sendiri tuh kecil sih Teh. Saya tuh masih apa ya, maksudnya masih 500 600 gitu ya. Itu makanya 600 set kenapa ya. saya buka maklon gitu kan. Enam Makanya saya ratus set buka udah maklon tuh. lumayan loh. Luar biasa 600 set. Iya, jadi kalau kalau di maklon itu kan beda-beda. Ada juga yang satu orang itu 1 bulan itu bisa 1.000 piece gitu kan. Tapi ya Mhm. ya gitu, saya kan nggak bisa juga kalau misalnya langsung ambil brek 1 bulan karena kan saya ada produksi sendiri, jadi saya ambilnya per minggu aja gitu. Udah per minggu nih 250 piece selesai. Jadi ya Oke. kurang lebih 1.000 lah ya sebulan itu kalau misalnya lancar gitu ya. Jadi kapasitas produksinya di rumah produksinya Mak ini bisa 1.000 pieces gitu ya. Iya, saat ini Oke. ya. Hal ini ya, nanti kan makin banyak mah, nanti jadi 10 orang, jadi 20 orang, Iya, jadi 50 orang, Masya Allah ya. ya Dan bisa memang ini bisa prosesnya nambah. seperti ini. Betul, ini udah Proses luar biasa loh. Oke, teman-teman silakan. Masih ada waktu sekitar beberapa menit lagi yang mau tanya sama ini nih, belajar-belajar jadi produksi ya, belajar-belajar jadi produsen nih, mumpung ada orangnya. Yang memang aku setuju banget dengan konsepnya Ma ini adalah memulai dari yang kecil. Pertama memulai dari belajar jualan, kemudian bertambah, pertama-tama jadi agen, dari agen kemudian berkolaborasi, bikin brand berdua gitu kan, sama-sama belajar. Setelah itu bikin brand sendiri dan dimulai dari cuma modal 3 pieces saat pertama itu modal dari 3 pieces. Jadi aku setuju banget gitu, dan ini memang sebaiknya teman-teman mengikuti pola ini daripada udah langsung modal gede terus nanti putus tengah jalan ya, sayang banget gitu. Apa namanya, konsekuensinya jauh lebih besar gitu dibanding Ma ini yang secara bertahan nih. Berarti masuk tahun kedua ya Mak? Masuk tahun kedua ya? iya, mau ketiga ini. Jadi dua dua Masuk. setengah tahun ini. Oke, sekarang masuk tahun ketiga dan kapasitas di Nah, rumah produksinya itu sekitar 1.000 pieces. Luar biasa loh ini loh untuk seorang ibu rumah tangga ya yang masih harus berbagi tugas, ngurusin anak, ngurusin kantor ya, ngurusin orang-orang, ngurusin karyawan, ngurusin klien. Wah, luar biasa. Keren banget Ma ini. Nah, Ma ini tadi berkaitan dengan keluarga nih. Manajemen waktunya gimana Ma ini? kalau kerja ya siang, kalau misalnya eh, kan ini anak-anak kan apa? Anak-anak tuh sekarang yang pertama mondok, jadi tinggal satu nih yang di rumah. Terus kalau misalnya pagi-pagi itu kadang ya harus bikin sarapan dulu. Terus ya semaksimalnya. Terus kalau misalnya kan nggak harus standby di sana teh. Jadi hanya butuh pengawasan dari jauh aja. Dan kalau lebih banyak kan waktunya memang di rumah, nggak standby di sana. Kita pantau dari handphone aja, kan ada satu admin yang standby di sana. Jadi ya udah, jadi lebih mementingkan keluarga juga sih di rumah Masya jadinya Allah, Masya Allah. gitu. Tetap aja Terus yang kalau tetap untuk aja masih punya banyak pekerjaan waktu buat rumah, keluarga ya. ya kalau untuk seperti di rumah kan juga ada yang bantuin juga. Jadi nggak semuanya itu di handle sendiri. Masya Allah, Gitu. Alhamdulillah. Jadi udah bayar asisten juga udah menjadi peluang rezeki ya buat dia ya Mak ya. Iya. Jadi Berarti kalau santai kalau aja gitu jalannya. Mm, Ikhlas, mm, mm. sabar gitu aja. Tuh kuncinya ikhlas dan sabar. Dan yang ketiga kalau menurut aku pelan-pelan aja sesuai dengan kapasitas diri kita saat ini. Jangan pengen sempurna, rumah pengen sempurna, anak pengen sempurna, bisnis pengen sempurna. Kita yang capek ya Mak, ya nggak sih? Betul. Kalau bisnis itu tuh nggak, misalnya kayak orang jualan itu juga nggak langsung ujuk-ujuk jualan segini langsung laku gitu kan, nggak langsung secepat itu gitu. Jadi butuh bener-bener butuh proses gitu. Ya udah ada barang berarti ada pembeli ya. Walaupun sekarang nggak laku ya besok laku gitu kan. Ya yang penting mau belajar gitu ya. Masya Allah. Sepakat banget sama Ma Eni. Oke, Ma Eni, ini karena juga waktunya sudah mau habis. Ma Eni, ada yang lagi yang mau disampaikan buat memotivasi teman-teman nih?
Ya intinya bisnis kita tuh bisnis itu tujuannya untuk apa? Kalau bisnis cuma untuk sekadar mendapatkan untung gitu, rasanya jauh ya Teh. Maksudnya karena bisnis itu seperti ya amanah aja gitu, amanah yang mesti kita eh, terima terima segala resikonya, terus ujiannya apa. Jadi semuanya bisnis ini kita jalankan hanya mengharap ridho Allah itu aja. Jadi enak gitu teh kalau misalnya, oh yang penting pokoknya aku bisnis ini udah Allah kasih, berarti Allah juga akan menuntun gitu ya. Allah akan menuntun jalanku. Nah kalau tidak sesuai ya berarti memang oh ujiannya itu gitu ya. Kita harus apa? Harus menerima itu ujiannya seperti ini nih. Aduh ini juga sekarang lagi pandemi nih. Uh, lagi nurun banget nih. Ya kita pinter-pinter kita aja. Kalau lagi nurun ya pengeluaran juga dikurangin gitu ya. Gimana caranya supaya balance gitu antara pengeluaran masukan itu nggak terlalu jauh gitu. Oke, Masya Allah. Yang paling nempel di aku tadi adalah bahwa ketika Allah udah kasih bisnis ini, pasti Allah juga akan kasih beserta tuntunannya, gitu ya, Maya. Jadi kalau kita udah beliefnya kayak gitu, kalau kita udah yakin, ya udah jalan aja. Nanti juga Allah akan tuntun kok. Tiba-tiba kenal sama siapa, tiba-tiba dikasih ilmu apa, tiba-tiba ikut kelas apa, itu juga kan atas izin Allah kita mendapatkan informasi tentang kelas-kelas tersebut ya, Maya. Itu adalah cara Allah untuk menuntun kita. Waduh, jadi makin ringan ya Mak ngejalanin bisnis loh kalau kita udah yakin bahwa Allah pasti akan menuntun kita. Masya Allah. Terima kasih banyak Mak Eni atas Terima inspirasinya. Luar kasih biasa Mbak aku dapat seger nih, dapat Putri. banyak insight dari Mak Eni nih. Terima kasih banyak. Sukses Allah Alhamdulillah. kabulkan impiannya untuk punya apa Amin. tadi pesantren ya. Amin. Ya. Amin, amin, amin. Terima Terima kasih kasih Mbak Mak Eni, Putri. sehat selalu. Terima kasih juga teman-teman yang udah nonton. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.